Sahabat Prasna Channel, berjumpa lagi dengan kita. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia ya. Indonesia memang negara kesatuan. Harapannya adalah negara yang saling bersatu, menghargai perbedaan, hidup rukun, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya, di dalam kehidupan beragama, kita masih menerima hal-hal yang harus kita hadapi ya. Contohnya adalah diskriminasi, kemudian guyonan-guyonan yang menyudutkan. Ya, walaupun untuk sebagian orang mayoritas ini adalah sebagai guyonan ya. Tetapi ini berdampak besar sekali kepada generasi kita ketika generasi kita tidak kita berikan pemahaman yang baik, tidak kita arahkan yang benar ya. Nanti yang terjadi apa? Sada daripada generasi kita ini bisa berkurang atau bahkan luntur. Maka tidak jarang banyak sekali generasi muda kita itu yang pindah agama ya. Contoh guyonan-guyonan yang dianggap tidak memiliki rasa toleransi ya, seperti guyonan yang pernah ngetren ya, itu tentang Sun Bokong ya, Tong Kosong, yaitu yang mewakili Tom Samcong ya, yang kita cari di Google banyak sekali. Jadi guyonan-guyonan seperti ini kalau ditonton oleh generasi kita yang kurang pemahaman Dhamma, lebih banyak pastinya mereka akan mengalami rasa minder ya, beragama Buddha minder, malu ya, kemudian tidak percaya diri, akhirnya kewihara pun malas ya. Apalagi kalau di luaran banyak sekali kita jumpai penyembah patung, penyembah berhala ya. Apalagi di YouTube nih banyak sekali nih parodi-parodi yang tujuan mereka adalah mungkin hiburan dan sebagainya ya. Tetapi pada kenyataannya ya inilah, ketika anak-anak kita menonton, mereka bukan terhibur, mereka merasa minder beragama Buddha, tetapi agama Buddha seolah-olah sebagai parodi ya, sebagai lelucon ya. Jadi ini yang harus kita sikapi sebagai generasi Buddhis ya. Kita sebagai para orang tua, kita juga harus mengerti tentang kondisi kejiwaan anak-anak ketika mengalami hal-hal yang tidak bagus. Terus kemudian pernah juga di tahun 2012-an itu ada lagu yang mendeskripsikan Tuhan yang aneh judulnya ya, dimana di YouTube banyak sekali ini ya, bisa kita lihat, bisa kita tonton, bisa kita dengar. Nah, hal-hal seperti ini yang dikonsumsi oleh publik. Ketika anak-anak kita menontonnya, ketika anak-anak kita ini tanpa pengawasan, tanpa kebijaksanaan, tanpa pemahaman yang baik dan benar terhadap Buddha Dhamma, inilah yang menyebabkan anak-anak kita ini minder ya. Akhirnya keyakinan mereka berkurang. Selain itu juga banyak sekali yang mengatakan bahwa Buddha Gautama itu, Pangeran Siddhartha tentunya, itu adalah raja atau pangeran yang bodoh. Ya, ini sering kita jumpai. Saya dulu ketika masih membaur dengan teman-teman yang bukan Buddhis ya, walaupun tujuannya guyonan, tujuannya hanya bercandaan, tetapi ini sangat berpengaruh sekali ya. Bagaimana agama Buddha dikatakan Pangeran Siddhartha itu pangeran yang bodoh? Ya, memang Pangeran Siddhartha ini bisa dikatakan secara manusiawi ya adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena Pangeran Siddhartha meninggalkan istana begitu saja ketika Rahula baru lahir ya, ketika anaknya baru lahir, istrinya masih mendambakan kasih sayang seorang suami. Bahkan bapaknya juga menjanjikan harta menjadi raja ya, tetapi Pangeran Siddhartha tidak mau. Nah, inilah yang dianggap bodoh oleh masyarakat non-Buddhis ya. Bukankah kehidupan itu yang dicari adalah kemewahan ya, ketenaran, keluarga, hidup untuk keluarga, hidup untuk uang, hidup untuk tahta, harta ya.
tetapi Pangeran Siddhartha ini dicap sebagai pangeran yang bodoh karena semua yang ada di depan mata beliau tolak, ya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita bahas lebih dalam, terutama kepada anak-anak kita. Bagaimana pemahaman anak-anak kita? Kalau anak-anak itu kita biarkan yang masih labil mencari jati diri, kemudian bertemu teman-teman yang seperti ini, yang walaupun guyonan, kemudian memplesetkan cerita-cerita Buddhis, ya, seperti Sun Gokong diplesetkan seperti parodi tadi, kemudian ada lagu-lagu yang mengejek. Kalau itu dibiarkan, ya, itu akan membuat batin anak-anak kita, generasi kita, sadanya pasti akan berkurang. Apalagi kalau mereka tidak rajin ke wihara, mereka tidak rajin mendengarkan dhamma. Maka itulah sebagai orang tua kita harus benar-benar memperhatikan anak-anak kita, ya. Bimbing mereka, dekati mereka, ajak selalu ke wihara, itu solusinya. Kemudian selalu berikan channel-channel YouTube yang membahas dhamma sehingga keyakinan mereka, pemahaman mereka bisa bertambah. Dengan seperti itu kita tidak perlu khawatir anak-anak kita, kondisi batin anak kita, ya. Jadi seperti ini, seperti contoh gini, kita cukup memakai sepatu ketika seluruh dunia ini penuh dengan duri. Jadi kita tidak perlu membersihkan duri-duri tersebut. Demikian juga anggapan-anggapan miring, luconan-luconan, parodi-parodi yang menggambarkan agama Buddha yang jelek, ya, seperti yang sudah ada di sekitar kita, itu biarkan saja. Tetapi ketika anak-anak kita diarahkan dengan benar, sadanya ditanamkan dengan baik, pemahaman tentang keagamaannya baik, maka kita tidak perlu khawatir anak-anak kita nanti akan hilang sadanya, ya. Kejadian yang ada di masyarakat kita, banyaknya pemuda-pemuda generasi Buddhis yang pindah agama karena bisa diketahui bahwa mereka pemahaman dhammanya kurang. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai tokoh agama Buddha, sebagai para romo, sebagai para pengurus wihara, ini harus membentengi anak-anak kita dengan pelajaran-pelajaran dhamma, membentengi anak-anak kita dengan pengetahuan-pengetahuan, serta selalu melatih mereka di dalam kesabaran dan melatih mereka di dalam Buddha Sasana. Semoga ini saran ini bisa membuat kita bersama-sama untuk memajukan Buddha Sasana dan mempertahankan generasi Buddha kita. Semoga Dhamma tetap lestari.